Hai semuanya, perkenalkan nama saya Junasa Zainal Temulia, biasa dipanggil Tea, dengan NIM 16.425.10.30. Jadi, saya adalah mahasiswa program studi Teknologi Sains Data dari Universitas Erlangga. Jadi, di sini saya akan menerangkan 100 soal yang terdiri dari 50 esai dan 50 pilihan ganda mata kuliah fisika dasar. Selamat menyaksikan. Oke, jadi di sini saya akan memulai dari soal esai konsep dulu. Jadi untuk soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor dan diberi contoh masing-masing. Jadi em, perbedaan antara besaran skalar dan vektor itu adalah kalau untuk besaran skalar dia hanya memiliki nilai atau besar, yaitu contohnya misalnya massa, waktu, dan suhu. Sedangkan kalau untuk besaran vektor, itu dia memiliki arah dan memiliki nilai juga. Jadi contohnya itu kayak misalnya perpindahan, kecepatan, maupun gaya, seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya, yaitu mengapa satuan sangat penting dalam fisika dan memberikan contoh kesalahan tanpa satuan. Jadi kenapa satuan itu sangat penting? Jadi satuan itu memberi kita acuan standar agar konsisten gitu dan bisa dipahami secara universal. Jadi contohnya itu misalnya kalian menulis di laporan kalian itu 10. 10 apa gitu kan? Bisa jadi itu 10 kilometer. Bisa orang tuh berpikir itu 10 kilometer, ada juga orang yang berpikir dia 10 sentimeter atau 10 kilogram. Jadi biar jelas itulah pentingnya satuan diberikan gitu. Terus untuk selanjutnya soal yang ketiga yaitu apa perbedaan massa dan berat secara fisis. Jadi untuk massa itu adalah banyaknya materi yang berada dalam benda tersebut gitu. Dan massa itu tidak akan berubah mau mau kalian dimanapun gitu. Jadi misalnya kalian menenteng tas yang masanya 5 kilogram gitu. Kalian lagi ada di bumi nih, dia tetap 5 kilogram. Sedang terus kalian terbang ke luar angkasa, eh, tas itu akan tetap bermassa 5 kilogram, nggak akan berubah. Sedangkan untuk berat, berat itu adalah gaya gravitasi yang ada di benda tersebut gitu, di massa tersebut gitu. Jadi, dan dia akan berubah sesuai tempat kalian gitu. Misalnya kalian tas kalian itu di bumi, dia akan terasa lebih berat gitu. Sedangkan kalau kalian pergi ke bulan, dia akan terasa lebih ringan karena gaya gravitasinya berbeda dengan gaya gravitasi yang ada di bumi, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengapa hasil pengukuran itu selalu mengandung ketidakpastian. Jadi tidak ada pengukuran yang benar-benar eksak gitu, benar-benar exactly nilai tersebut gitu. Jadi apa ketidakpastian itu muncul karena adanya keterbatasan alat ukur, bisa jadi keterbatasan keterampilan dari pengamat itu sendiri dan fluktuasi lingkungan. Jadi tidak ada pengukuran yang benar-benar nilainya itu segitu gitu. Pasti ada aja ketidakpastiannya seperti itu. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu apa makna fisis dari komponen vektor. Jadi makna dari komponen vektor adalah cara kita memecah sebuah vektor itu ke arah-arah tertentu. Nih misalnya tuh kan kita pecah ke eh, sumbu X atau secara horizontal dan secara vertikal yaitu sumbu Y. Nah, ini juga mempermudah kita untuk menganalisis gerak atau gaya benda dalam masing-masing sumbu gitu. Jadi misalnya ada gaya ke kanan atas, itu tuh bisa kita pecah menjadi gaya ke kanan dan gaya ke atas. Jadi walaupun gayanya cuma satu, pengaruhnya itu bisa kita lihat dari dua arah tersebut, yaitu gaya ke kanan dan gaya ke atas, kayak gitu. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Untuk perbedaannya yaitu kalau jarak tempuh itu adalah seluruh panjang lintasan yang dilalui oleh benda tersebut gitu. Dan ciri-cirinya itu dia tidak memperhatikan arah. Dia juga termasuk kebesaran skalar karena dia tidak memperhatikan arah. Jadi dia tidak punya arah. Jadi dia hanya memiliki nilai gitu ya. Jadi dia termasuk kebesaran skalar. Dan jarak tempuh itu pastinya selalu bernilai positif, tidak mungkin bernilai negatif ya. Soalnya kan dia seluruh panjang lintasan gitu ya. Sedangkan kalau perpindahan itu adalah jarak titik awal ke titik akhir gitu. Dan ciri-cirinya dari perpindahan ini adalah dia tuh memperhatikan arah. Nah, karena dia memperhatikan arah, jadi dia otomatis masuk ke dalam besaran vektor karena dia memiliki arah dan memiliki nilai. Nah, perpindahan ini juga bisa bernilai nol jika titik awal dan titik akhirnya itu sama. Seperti itu. Lebih mudahnya itu bisa kita contohin kayak gini ya. Jadi, jadi untuk contohnya itu sendiri adalah, jadi untuk contohnya adalah misalnya nih, kita pergi ke kanan sejauh 3
kilometer. Kita ke atas sebanyak 4 kilometer. Meter ya. Nah, jika dia itu adalah jarak tempuh, maka jarak tempuh itu adalah 3 ditambah dengan 4, yaitu 7. Karena dia adalah seluruh panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda atau dilalui oleh kita gitu. Hal itu akan dihitung dari sini ke sini gitu. Itu adalah jarak tempuh gitu. Ya, ini kita tulis dia J untuk jarak tempuh. Sedangkan kalau untuk perpindahan di sini kita tulisnya P aja ya. Ingat, tadi perpindahan itu adalah jarak dari titik awal ke titik akhir gitu ya. Jadi jarak dari sini ke sini gitu ya. Jadi kalau untuk mencari perpindahan kita membuat garis miring kayak gini. Karena dia nyarinya jarak dari titik awal ke titik akhir. Titik awal itu kan di sini, sedangkan titik akhirnya di sini kan. Makanya kita cari garis miring dari sini ke sini dan ini bisa kita pakai rumus Pitagoras kayak gitu. Jadi mencarinya itu bisa kayak gini, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dan ini di akar. Seperti rumus Pitagoras pada umumnya ya. Dan ini jadinya akar dari 9 ditambah 16, yaitu akar 25. Dan seperti yang kita tahu, akar 25 itu adalah 5. Kayak gitu. Jadi semoga kalian paham perbedaan antara jarak tempuh dan perpindahan. Seperti itu. Untuk soal nomor 7 yaitu mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda itu bergerak gitu. Tadi kan kita udah belajar konsepnya. Bentar. Tadi kan udah dapet contoh, misalnya dari sini dia ke kanan 3 kilo dan ke atas dia 4 kilo. Jadi kan dia tuh mencari dari perpindahan, berarti kan dari sini ke sini ya, gitu kan. Jadi makanya kita tadi tarik garis miring. Tadi kita tarik garis miring kayak gini. Tapi tadi pertanyaannya, kenapa perpindahan itu bisa nol, padahal benda itu bergerak gitu kan. Jadi mungkin berarti dia itu berpindah ke kanan 3 kilo, ke kiri juga dia 3 kilo gitu kan. Kita ingat definisi perpindahan. Perpindahan adalah jarak dari titik awal ke titik akhir. Berarti eh, titik awal dan titik akhir itu kan sama kan. Titiknya itu makanya perpindahannya pasti nol. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa perpindahan itu bisa menjadi nol padahal benda itu bergerak, karena titik awal dan titik akhirnya itu sama kayak gitu. Oke, untuk soal selanjutnya, apa perbedaan antara kecepatan dan kelajuan? Mungkin ada beberapa orang yang masih mengira bahwa kecepatan dan kelajuan itu adalah satu hal yang sama gitu. Padahal dalam fisika itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi kalau kelajuan adalah seberapa cepat benda itu bergerak tanpa dia itu memperhatikan arah. Nah, karena dia tanpa memperhatikan arah, otomatis dia termasuk ke besaran skalar karena dia hanya memiliki nilai doang kan. Untuk rumus kelajuan yaitu jarak dibagi dengan waktu. Jadi untuk contohnya, misalnya ada mobil yang menempuh jarak 100 kilometer dalam 2 jam gitu ya. Nah, ini caranya berarti nah ini tinggal kita hitung menggunakan rumus yang ada di atas ini. Jadi tinggal 100 dibagi dengan 2. Hasilnya 50 meter, 50. Nah, jadi kelajuan dari mobil tersebut adalah 50 kilometer per jam. Kayak gitu. Sedangkan untuk kecepatan adalah perubahan perpindahan tiap satuan waktunya. Nah, karena adanya perubahan perpindahan, berarti dia memperhatikan arah kan. Nah, dengan memperhatikan arah ini, dia termasuk ke besaran vektor. Karena dia ada arah dan ada nilai juga. Rumus dari kecepatan yaitu perpindahan dibagi dengan waktu gitu.
Nah, sebagai contoh yaitu ada sebuah mobil berpindah 100 kilometer ke timur dalam waktu 2 jam. Nah, ini berarti menghitungnya tinggal mengikuti rumusnya aja, tinggal 100 dibagi dengan 2, yaitu 50. Jadi, kecepatan dari mobil tersebut adalah 50 kilometer per jam ke arah timur. Karena dia memperhatikan arah, jadi kita tetap harus memberitahu arahnya kemana gitu. Oke, untuk soal nomor 9, yaitu kapan percepatan bernilai nol, tetapi benda itu tetap bergerak. Jadi definisi percepatan adalah perubahan kecepatan. Jadi jika ditanya kapan percepatan bernilai nol, tetapi benda tetap bergerak, maka jawabannya adalah saat kecepatan bernilai konstan. Seperti yang aku udah bilang tadi, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jika kecepatannya itu berjalan dengan tetap atau konstan, maka eh, percepatannya nol, karena nggak ada perubahan kecepatan tadi, kayak gitu. Misalnya, ada mobil yang melaju lurus dengan kecepatan tetap, yaitu 40 kilometer per jam. Karena dia berkecepatan tetap, sehingga percepatannya itu bernilai nol. Kayak gitu. Semoga paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Jadi, tanda makna negatif ini nih nggak berarti bahwa kecepatannya itu lambat ataupun kecepatannya itu buruk gitu ya. Tapi itu tuh bisa menjadi arah berlawanan dari acuan tanda positif kita gitu. Jadi misalnya nih contoh, kita tuh memberi definisi bahwa eh, ke kanan itu adalah tanda positif. Berarti jika tandanya negatif, arahnya itu berlawanan dari arah positif kita, yaitu ke arah kiri. Nah, bisa juga misalnya kalian memberi definisi bahwa tanda positif itu berarti ke arah kiri. Nah, berarti untuk tanda negatifnya ke arah kanan, kayak gitu. Oke, sebagai contoh, di sini aku definisiin kalau tanda positif itu ke arah kanan dan tanda negatif itu ke arah kiri ya. Di sini ada soal, kalau sebuah mobil mempunyai kecepatan negatif 10 meter per second, artinya, karena tadi aku definisiin bahwa tanda negatif itu berarti ke arah kiri, berarti di sini kita bisa baca kalau mobil itu mempunyai kecepatan 10 meter per second ke arah kiri. Jadi mobil itu tuh bergerak ke arah kiri, kayak gitu. Soal nomor 11 adalah apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB. Jadi GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap atau kecepatan yang sama. Jadi ciri-cirinya itu adalah lintasannya lurus, yang kedua kecepatannya sama, yang ketiga karena dia kecepatannya sama, maka percepatannya juga nol, dan yang keempat dia menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama gitu. Jadi misalnya ada kereta yang bergerak lurus dengan kecepatan tetap yaitu 20 meter per second. Itu artinya kereta itu dalam detik pertama dia akan bergerak 20 meter, detik kedua dia akan bergerak sebanyak 20 meter lagi, dan detik ketiga pun sama yaitu 20 meter lagi. Kayak gitu. Jadi intinya gerak lurus beraturan ini adalah dengan gerakan yang memiliki kecepatan stabil, tidak makin lambat dan tidak makin cepat juga. Kayak gitu. Soal selanjutnya adalah mengapa grafik ST. S itu adalah jarak dan T itu adalah waktu. Jadi maksudnya mengapa grafik jarak terhadap waktu GLB gerak lurus beraturan berbentuk garis lurus gitu. Jadi grafik ST ini adalah grafik jarak atau perpindahan terhadap waktu. Nah, seperti yang kita tahu, gerak lurus beraturan itu kecepatannya kan tetap gitu kan. Jadi setiap kenaikan waktu, jarak yang dihasilkan itu sama gitu. Jadi di sini aku udah nulis contohnya, kalau kecepatannya itu 5 meter per second, pada saat T sama dengan 1 atau pada saat waktunya itu 1 second atau 1 detik, jaraknya itu bertambah sebanyak 5 meter. Lanjut, pada saat T sama dengan 2 second atau waktunya pada saat 2 detik, jaraknya juga bertambah 5 meter. Jadi di sini jaraknya jadi 10 meter karena 5 tambah 5 meter lagi. Jadi 10 meter. Dan di sini pada saat T sama dengan 3, jaraknya bertambah 5 meter lagi. Makanya 15 meter. Kayak gitu. Jadi intinya grafik S terhadap T, GLB itu menghasilkan grafik yang lurus karena jarak itu bertambah secara teratur terhadap waktu. Oke, untuk soal nomor 13 yaitu apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep. Jadi untuk GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak lurus dengan kecepatan tetap. Nah,
GLB ini memiliki ciri-ciri karena dia kecepatannya tetap, maka percepatannya bernilai nol dan jaraknya berubah secara teratur. Sedangkan untuk GLBB sendiri yaitu gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus yang memiliki percepatan tetap, sehingga GLBB memiliki ciri-ciri perubahan kecepatannya berubah secara teratur dan kecepatannya bisa semakin lambat atau bisa semakin cepat. Nah, untuk contoh GLB sendiri adalah saat mobil melaju lurus dengan kecepatan tetap yaitu 40 kilometer per jam. Dan untuk contoh dari GLBB sendiri yaitu saat buah jatuh dari pohonnya. Ketika buah jatuh dari pohonnya, gerakannya akan semakin cepat karena adanya gaya gravitasi. Oke, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 14 adalah mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Ya karena, setiap benda yang berada di dekat permukaan bumi akan selalu, mengalami gaya, tarik bumi ke arah bawah. Nah, gaya inilah yang biasa kita sebut dengan percepatan gravitasi. Contoh misalnya pada saat kita melempar suatu benda ke arah atas. Pada saat benda tersebut naik, gaya tarik bumi akan menarik benda tersebut ke bawah. Begitupun juga saat benda tersebut, bergerak turun. Pada saat benda tersebut bergerak turun, bumi tetap akan menarik benda tersebut ke arah bawah. Jadi, gaya gravitasi akan selalu ada baik, benda tersebut naik ataupun turun. Jadi, intinya percepatan gravitasi muncul karena bumi yang menarik benda ke arah bawah. Oke, soal selanjutnya yaitu nomor 15. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Karena gerak pada arah horizontal dan vertikal itu saling independen. Jadi, mereka itu tidak saling mempengaruhi. Oke, untuk soal selanjutnya, nomor 16. Apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berhenti, merubah arah, dan merubah bentuk. Biasanya gaya dilambangkan dengan huruf F dan memiliki satuan Newton. Oke, untuk soal nomor 17, mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Karena yang menentukan perubahan gerak tidak hanya gaya, tetapi resultan gaya atau total gaya yang bekerja. Jika gaya yang bekerja saling menyimbangi, maka total gaya atau resultan gayanya sama dengan nol dan menyebabkan benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Selanjutnya nomor 18, jelaskan hukum satu Newton secara konseptual. Jadi, gaya itu tidak selalu menyebabkan benda bergerak. Bisa saling meniadakan atau menahan benda agar tetap diam. Untuk soal nomor 19 yaitu apa makna inersia. Jadi, inersia adalah sifat suatu benda untuk mempertahankan keadaan geraknya, baik itu diam ataupun bergerak secara lurus beraturan, kecuali ada gaya dari luar yang mengubahnya. Kemudian untuk soal nomor 20, jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Seperti yang kita tahu, rumus dari gaya adalah massa dikali dengan percepatan. Jadi semakin besar gaya, semakin besar juga percepatan. Kemudian untuk nomor 21, mengapa gaya selalu muncul secara berpasangan? Seperti yang kita tahu di bunyi hukum Newton ketiga, setiap ada aksi akan selalu ada reaksi. Untuk soal nomor 22, apa tujuan kita menggambar diagram benda bebas? Jadi tujuannya adalah untuk melihat semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi untuk nomor 23 yaitu jelaskan fungsi gaya normal. Jadi fungsi gaya normal adalah untuk menahan benda agar tidak menembus permukaan. Selanjutnya nomor 24, mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Karena gesekan selalu melawan gerakan benda. Untuk soal nomor 25, apa yang menyebabkan benda meluncur di benda miring? Karena adanya komponen gaya gravitasi yang mengarah ke bawah. Untuk nomor 26, mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Karena agar benda tetap bergerak melingkar ke arah pusat. Untuk nomor 27, apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Gaya sentrifugal itu tidak nyata, hanya terasa efeknya karena adanya gerak melingkar. Untuk soal nomor 28, apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Dari sisi percepatan, gerak lurus itu bisa tanpa adanya percepatan. Sedangkan untuk gerak melingkar, dia selalu ada percepatan atau arah yang berubah. Selanjutnya nomor 29, jelaskan pengertian usaha. Jadi, usaha adalah gaya yang mengakibatkan adanya perpindahan. Nomor 30, kapan usaha bernilai nol meskipun ada gaya? Jawabannya adalah jika tidak adanya perpindahan atau gaya tegak lurus dengan arah gerak. Untuk nomor 31, apa makna sudut dalam rumus usaha? Jadi, makna sudut dalam usaha adalah menunjukkan arah gaya terhadap perpindahan. Selanjutnya untuk nomor 32, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Jadi, hubungan antara usaha dan energi kinetik adalah usaha yang dilakukan pada benda akan mengubah energi kinetik pada benda tersebut. Selanjutnya, nomor 33, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Jadi, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya atau posisinya. Lanjut ke nomor 34, kapan energi mekanik bersifat kekal?
Jadi energi mekanik akan bersifat kekal jika tidak ada gaya luar seperti gaya gesekan. Kemudian untuk nomor 35, mengapa energi bisa hilang ketika adanya gesekan? Jadi sebenarnya energi tersebut tidak benar-benar hilang, tapi energi tersebut berubah bentuk. Saat adanya gesekan, energi gerak atau kinetik akan berubah menjadi panas dan bunyi. Nomor 36, jelaskan konsep pusat massa. Pusat massa adalah titik-titik di mana seluruh massa benda dianggap terkumpul. Untuk nomor 37, mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai satu benda? Karena gerak seluruh sistem bisa diwakili oleh pusat massanya. Next, nomor 38, apa makna momentum secara fisis? Jadi, momentum adalah ukuran seberapa besar gerak suatu benda. Dan mengapa benda bermassa besar lebih sulit untuk dihentikan? Karena benda tersebut memiliki momentum yang lebih besar. Nah, momentum itu kan dirumuskan sebagai massa dikali dengan kecepatan. Yang artinya, semakin besarnya massa, maka semakin besar juga momentumnya. Nah, jadi untuk menghentikannya dibutuhkan gaya atau waktu yang lebih besar. Untuk soal nomor 40, jelaskan pengertian impuls. Jadi, impuls adalah gaya yang bekerja dalam selang waktu tertentu. Semakin lama atau besar gaya, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap benda. Untuk nomor 41, apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Jadi, impuls itu sama dengan perubahan momentum, yang artinya jika suatu benda diberi gaya dalam waktu tertentu, maka momentumnya akan berubah. Semakin besar gaya atau semakin lama waktunya, akan mengubah perubahan momentum menjadi lebih besar. Jadi, impuls itu sama dengan perubahan momentum, yang artinya jika satu benda diberi gaya dalam waktu tertentu, maka momentumnya akan berubah. Dan semakin besar gaya atau semakin lama waktunya, maka perubahan momentum akan semakin besar. Jadi, contoh sederhananya adalah ketika kita menendang bola, yang mana akan membuat bola yang awalnya diam akan menjadi gerak. Ini artinya momentumnya berubah karena adanya impuls. Nomor 42, kapan momentum kekal? Momentum tetap atau kekal jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Next, nomor 43, mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Karena gaya internal itu saling berpasangan dan saling meniadakan atau aksi-reaksi. Jadi tidak mempengaruhi satu sama lain. Untuk nomor 44, apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna adalah tumbukan di mana momentum dan energi kinetik sama-sama tetap walaupun setelah bertumbukan. Selanjutnya, soal nomor 45 adalah apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Jadi, tumbukan lenting itu benda bertumbukan lalu akan memantul kembali tanpa kehilangan energi. Contohnya seperti bola karet yang memantul hampir sama tingginya. Sedangkan untuk tumbukan tidak lenting, yaitu benda bertumbukan lalu tidak memantul dengan sempurna. Jadi, untuk tumbukan lenting, itu energi kinetiknya tetap atau tidak hilang. Sedangkan untuk tumbukan tidak lenting, dia energi kinetiknya berkurang. Nah, energi yang berkurang ini sebenarnya akan berubah menjadi panas, suara, dan lain-lain. Tapi, untuk tumbukan tidak lenting ini momentumnya tetap. Selanjutnya nomor 46, jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Jadi, kesetimbangan statik adalah keadaan benda yang diam dan tidak berputar karena resultan gayanya sama dengan nol dan resultan momennya juga sama dengan nol. Selanjutnya nomor 47, mengapa benda diam belum tentu setimbang? Karena bisa saja ada gaya yang belum membuat benda tersebut bergerak. Jadi ini contohnya, saat buku kita taruh di meja yang terlihat diam, padahalnya tuh sebenarnya tuh ada gaya yang terjadi. Seperti gaya gravitasi ke bawah dan gaya normal meja yaitu ke atas. Untuk soal nomor 48, apa syarat kesetimbangan translasi? Jadi benda dalam keadaan setimbang translasi jika jumlah semua gaya yang bekerja sama dengan nol. Yang artinya benda tersebut tidak bergerak. Jikapun bergerak, maka dengan kecepatan tetap atau tidak dipercepat. Selanjutnya, nomor 49 adalah apa syarat kesetimbangan rotasi. Jadi, syarat kesetimbangan rotasi adalah jika semua torsi atau momen gaya sama dengan nol. Yang artinya putaran searah jarum jam sama dengan putaran berlawanan arah. Untuk soal nomor 50, jelaskan makna torsi secara intuitif. Torsi adalah gaya yang membuat benda berputar. Semakin besar gaya atau jauh dari titik putar, maka semakin mudah benda tersebut diputar. Contoh sederhananya adalah ketika kita membuka pintu. Saat membuka pintu akan lebih mudah dari pegangan atau yang jauh dari engsel daripada yang di dekat engsel. Oke, untuk soal nomor satu pilihan ganda yaitu besaran berikut yang merupakan besaran vektor. Nah, jadi besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi, untuk massa ini, dia hanya memiliki nilai, tapi arahnya tidak ada. Sedangkan untuk suhu, dia juga sama, dia memiliki nilai, tapi tidak memiliki arah.
Nah, waktu juga sama. Nilainya ada, tapi arahnya nggak ada. Sedangkan untuk yang perpindahan, dia memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk nomor 2, pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah, ini jawabannya adalah yang C, yaitu panjang berpasangan dengan meter. Karena gaya ini berpasangan dengan Newton, sedangkan massa berpasangan dengan kilogram, dan waktu berpasangan dengan second. Untuk nomor 3, pernyataan yang benar tentang massa dan berat. Jadi jawabannya adalah yang D, berat bergantung pada gravitasi. Karena massa itu kan adalah jumlah materi benda dan nilainya itu tetap sama dimanapun dia berada. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi pada benda tersebut. Makanya berat itu bergantung pada gravitasi. Oke, untuk nomor 4, alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah, oke, untuk jawabannya adalah yang B, yaitu keterbatasan alat ukur. Karena tidak ada alat ukur yang sempurna. Setiap alat ukur itu memiliki skala yang terkecil, keterbatasan ketelitian, dan kemungkinan kesalahan pembacaan gitu. Untuk nomor 5, fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk C, yaitu mempermudah analisis arah. Karena vektor itu kan sering bekerja pada arah yang berbeda ya. Jadi dengan kita uraikan vektor ini ke sumbu-sumbu, kayak misalnya sumbu X dan Y, perhitungan itu akan jadi lebih mudah. Jadi contohnya nih, gaya miring itu akan bisa dipecah menjadi gaya komponen horizontal dan komponen vertikal. Kayak gitu. Untuk nomor 6, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena perpindahan itu memperhatikan arah. Jadi perpindahan itu kan adalah besar vektor karena dia memiliki nilai dan memiliki arah. Sedangkan jarak tempuh tuh dia hanya yaitu total panjang lintasan. Jadi dia tidak memikirkan arahnya, dia hanya memikirkan nilai dari total panjang lintasan tersebut. Oke, selanjutnya nomor 7 yaitu percepatan bernilai nol ketika benda bergerak lurus beraturan. Kenapa bergerak lurus beraturan? Karena percepatan itu kan adalah perubahan kecepatan ya. Nah, kalau kecepatan tetap, maka percepatannya itu akan nol. Seperti yang ada pada bergerak lurus beraturan atau GLB. Ini bergerak lurus beraturan itu adalah GLB ya, guys. Nah, jadi GLB itu kan arahnya tetap, besar kecepatan juga tetap. Nah, karena kecepatan yang tetap, besar kecepatan yang tetap itu, maka ya percepatannya juga nol. Untuk nomor 8, tanda negatif pada kecepatan menyatakan arah gerak berlawanan acuan. Jadi tanda negatif itu bukan berarti benda tersebut melambat atau kecepatan benda tersebut buruk ya. Jadi tanda negatif itu hanya menunjukkan bahwa arah gerak berlawanan dengan arah positif yang kita pilih. Jadi contohnya itu kalau misalnya kalian anggap ke arah timur itu adalah positif, maka yang negatif itu adalah gerak yang ke barat kayak gitu. Oke, untuk nomor 9, grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk garis lurus. Kenapa garis lurus? Karena pada GLB itu kan kecepatannya tetap. Jadi sehingga posisinya itu berubah secara teratur terhadap waktu. Makanya dia bergaris lurus. Oke, nomor 10, gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak horizontal dan vertikal. Jadi gerak parabola itu kan adalah gabungan ya dari arah horizontal yaitu GLB dan arah vertikal yaitu GLBB karena adanya pengaruh gravitasi kayak gitu. Untuk nomor 11, penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah gaya. Seperti hukum Newton, menurut hukum 2 Newton, perubahan gerak atau percepatan itu disebabkan oleh gaya resultan. Seperti resultan gaya itu kan adalah massa dikali dengan kecepatan ya. Makanya kalau ada gaya total, gerak itu bisa berubah lebih cepat, lebih lambat, ataupun bisa berubah arah. Untuk nomor 12, hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep C, yaitu inersia. Jadi hukum 1 Newton itu kan menyatakan bahwa benda itu cenderung mempertahankan keadaan keadaan geraknya. Itulah yang kita sebut dengan inersia atau kelembaman. Selanjutnya nomor 13, resultan gaya nol pada benda berarti percepatannya yang nol ya. Karena jika resultan gayanya itu nol atau sigma F sama dengan nol, maka percepatannya atau A sama dengan nol juga kan. Nah, tapi ini tidak selalu berarti benda itu diam ya. Jadi bisa juga benda tersebut bergerak tetapi dengan kecepatan yang tetap. Oke, untuk nomor 14, hukum 3 Newton menyatakan bahwa gaya itu muncul secara berpasangan. Karena setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama dan berlawanan arah gitu.
Oke, untuk nomor 15, tujuan utama diagram benda bebas adalah mengisolasi gaya-gaya. Jadi diagram benda bebas itu kan digunakan untuk menggambar semua gaya yang bekerja pada satu benda saja. Jadi tujuannya itu supaya kita bisa lebih mudah melihat arah gayanya, menentukan resultan gaya, dan menyusun persamaan Newton. Untuk nomor 16, pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah, jawabannya adalah yang D, yaitu M dikali G dikali sin theta. Jadi karena gaya berat mg itu diuraikan menjadi mg cos theta, ya ini untuk tegak lurus bidang ya maksudnya. Sedangkan M dan dibagi menjadi mg cos theta dan mg sin theta. Nah, yang ini itu untuk yang sejajar bidang. Gitu. Nah, jadi komponen yang membuat benda meluncur turun yaitu Mg sin theta kan. Oke, nomor 17, gaya sentripetal selalu mengarah ke pusat lintasan. Karena pada gerak melingkar, benda itu selalu mengalami percepatan menuju pusat lingkaran. Karena itu gaya sentripetal juga akan menuju pusat. Untuk nomor 18, pada kerangka inersial, gaya sentrifugal itu gaya semu, yaitu yang C. Karena gaya sentrifugal itu bukan gaya yang nyata dalam kerangka inersial gitu. Jadi ia itu muncul jika kita amati di kerangka yang ikut berputar. Jadi dalam fisika dasar itu ya, sentripetal itu gaya nyata yang menuju pusat, sedangkan sentrifugal itu gaya semu yang keluar. Untuk nomor 19, usaha itu bernilai nol jika gaya tegak lurus dengan perpindahan. Karena rumus usaha itu adalah F S cos theta. Nah, jika gaya tegak lurus dengan perpindahan itu kan makanya tetanya itu kan 90 derajat ya, 90 derajat. Sehingga cos dari 90 itu adalah nol. Makanya usahanya sama dengan nol gitu. Nah, contohnya itu gaya sentripetal pada gerak melingkar. Oke, selanjutnya nomor 20, satuan usaha dalam SI adalah joule. Nah, usaha dan energi ini dalam SI itu bersatuan 1 joule itu sama dengan 1 Newton dikali dengan meter. Nah, untuk nomor 21, energi kinetik itu bergantung pada kecepatan, yaitu yang C. Karena rumus dari energi kinetik adalah setengah dikali massa dan dikali dengan kecepatan dikuadratkan. Makanya energi kinetik itu dipengaruhi oleh massa dan kecepatan gitu. Makanya jawabannya yang kecepatan. Untuk nomor 22, energi potensial gravitasi itu bergantung kepada, nah, energi potensial gravitasi ini kita apa namanya dirumuskan menjadi energi potensial sama dengan M dikali dengan G dikali dengan H. Nah, M ini adalah massa, G ini adalah gravitasi, dan H ini adalah ketinggian. Jadi, berdasarkan pilihan ganda ini, jawabannya adalah yang B, yaitu massa dan ketinggian, gitu ya. Untuk nomor 23, teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Karena teorema usaha yaitu W sama dengan delta dari energi kinetik. Artinya usaha total pada benda itu akan mempengaruhi atau mengubah energi kinetiknya. Jadi kalau usahanya itu positif, benda akan makin cepat, dan kalau usahanya negatif, benda akan semakin melambat. Oke, untuk nomor 24, energi mekanik kekal jika hanya gaya konservatif yang bekerja. Nah, energi mekanik itu rumusnya adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Jadi, energi mekanik itu tetap jika tidak ada gaya non-konservatif seperti gaya gesekan. Jadi, gaya konservatif itu misalnya gaya gravitasi dan gaya pegas ya. Oke, untuk nomor 25, momentum didefinisikan sebagai, jawabannya B, yaitu M dikali V. Karena rumus dari momentum itu sendiri yaitu M dikali V gitu. Nah, momentum itu menyatakan kuantitas gerak benda. Jadi semakin besar massa dan kecepatannya, maka semakin besar juga momentum benda tersebut. Untuk nomor 26, momentum itu merupakan besaran vektor. Karena kecepatan itu kan, karena tadi kan rumus itu kan adalah P M dikali dengan V ya. Nah, V ini kan adalah besaran vektor. Walaupun walaupun M ini adalah besaran skalar yang tidak memiliki arah. Tapi kan vektor ini kan memiliki arah ya. Makanya momentum merupakan besaran vektor karena dia memiliki arah. Kayak gitu. Oke, untuk nomor 27, impuls berhubungan langsung dengan perubahan momentum. Karena impuls itu dirumuskan sebagai I sama dengan F dikali dengan delta T, dan nilainya itu sama dengan perubahan momentum, yaitu I sama dengan delta P. Makanya jadi impuls itu menunjukkan bahwa seberapa besar momentum tersebut berubah.
Untuk nomor 28, momentum sistem kekal jika jawabannya adalah C, yaitu tidak ada gaya eksternal. Karena hukum kekekalan momentum itu berlaku pada sistem yang tertutup, yaitu tidak ada gaya luar total dan hanya gaya internal antar benda. Makanya, momentum awal itu akan sama dengan momentum akhir. Akhir ya, ini salah. Akhir. Kayak gitu. Oke, selanjutnya nomor 29. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, benda akan menyatu. Benda akan menyatu, yaitu jawabannya yang D. Karena ciri tumbukan tidak lenting sempurna adalah itu benda menyatu setelah bertumbukan, momentumnya tetap dan energi kinetiknya tidak tetap. Jadi ini tuh adalah jenis tumbukan yang paling banyak kehilangan energi kinetik. Oke, selanjutnya nomor 30, kesetimbangan statik mensyaratkan. Jawabannya adalah B, yaitu percepatan nol. Karena kesetimbangan statik artinya benda itu diam dan tetap seimbang. Jadi syarat umumnya adalah resultan gayanya nol dan resultan torsinya juga harus nol. Akibatnya percepatan linear dan sudutnya sama-sama nol. Untuk nomor 31, syarat kesetimbangan translasi adalah jawabannya adalah yang B, yaitu sigma F sama dengan nol. Karena supaya benda tersebut tuh tidak mengalami percepatan linear, maka gaya total itu harus nol. Makanya jawabannya adalah sigma dari gaya itu adalah nol. Nomor 32, syarat kesetimbangan rotasi adalah delta T sama dengan nol, atau delta dari torsi tersebut ada nol. Karena agar benda tersebut tidak berputarnya dipercepat, maka jumlah torsinya itu harus nol, kayak gitu. Untuk nomor 33, torsi bergantung pada gaya dan lengan gaya. Nah, rumus torsi itu adalah R F sin theta. Nah, jadi torsi itu bergantung pada besar gaya, ini kan besar gaya ya, ini besar gaya, R adalah jarak, dan sin theta ini adalah sudut gayanya, gitu. Jadi dari pilihan yang ada di nomor 33, yang paling tepat adalah gaya dan lengan gaya. Nomor 34, torsi maksimum terjadi jika tegak lurus dengan batang. Karena torsi maksimum itu ada pada saat tetanya atau sin theta itu sama dengan satu. Nah, sin theta sama dengan satu itu ketika tetanya ya sama dengan 90 derajat. Sehingga gaya itu bekerja tegak lurus batang atau lengan gaya. Oke, selanjutnya nomor 35, kesetimbangan stabil itu ditandai oleh energi potensial yang minimum, yaitu yang B. Karena suatu benda stabil jika setelah diganggu sedikit saja, yaitu cenderung kembali ke posisi yang semula. Jadi itu akan terjadi saat energi potensial itu berada pada nilai yang minimum. Makanya jawabannya yang B, gitu. Oke, nomor 36, benda diam tetapi tidak setimbang karena masih adanya torsi. Jadi benda itu bisa saja sementara diam, tapi kalau masih ada torsi total, benda tersebut akan mulai berputar lagi. Jadi diam itu belum tentu setimbang. Oke, nomor 37, pusat massa suatu sistem adalah jawabannya yang C, yaitu titik representasi distribusi massa. Karena pusat massa adalah titik seolah-olah seluruh massa pada sistem tersebut tuh terkumpul di sana untuk keperluan analisis gerak. Makanya jawabannya adalah titik representasi distribusi massa. Oke, untuk nomor 38, pusat massa dan pusat berat itu berimpit jika medan gravitasinya seragam. Kenapa? Karena pusat berat itu bergantung pada distribusi gravitasi. Nah, jadi kalau medan gravitasinya itu seragam, jadi pusat berat akan sama dengan pusat massanya, kayak gitu. Oke, untuk nomor 39, kopel gaya menghasilkan torsi tanpa resultan gaya, yaitu yang B. Karena kopel gaya itu kan adalah dua gaya ya, yang sama besar, yang berlawan arah, sejajar, dan terpisah jaraknya. Akibatnya itu resultan gayanya sama dengan nol, tetapi ada torsi yang membuat benda tersebut berputar. Untuk nomor 40, di sini sebuah gaya memiliki gayanya tuh 10 Newton ya. Bekerja pada benda bermassa 2 kilogram dan percepatan benda tersebut adalah, jadi di sini kita harus mencari percepatannya. Nah, percepatan itu adalah rumusnya F per M. M ini, F adalah gaya, M adalah massa. Nah, semuanya sudah diketahui di soal, jadi tinggal kita masukin aja ke rumusnya, yaitu F-nya 10 dibagi dengan M, yaitu 2 sama dengan 5 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 41 adalah sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per second. Nah, jarak yang ditempuh dalam 4 second adalah, jadi ini waktunya 4 second. Yang ditanya adalah jaraknya. Jarak yang kita tempuh dengan waktu 4 second itu dengan kecepatannya tadi 5 meter per second. Jadi di sini
yang ditanya jarak. Jadi rumus jarak adalah kita tulisnya S kecil sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi kecepatannya tadi adalah 5 meter per second, kita tulis 5 dikali dengan waktunya adalah 4 second. Jadi jarak yang ditempuh adalah 20 meter. Oke, selanjutnya nomor 42, sebuah benda yang bermasa 1 kilogram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dengan gravitasi seperti berikut. Yang ditanya adalah energi potensial awalnya. Energi potensial itu rumusnya adalah M dikali dengan G dikali dengan H. Dengan M adalah massa, adalah gravitasinya, dan H itu adalah ketinggiannya. Dan semua itu sudah diketahui di soal, jadi tinggal kita masukin aja ke rumusnya. Jadi massanya adalah 1, dengan gravitasinya adalah 10, dan ketinggiannya adalah 20. Jadi kita hitung dan hasilnya 200. Makanya di sini jawabannya 200 Joule, yaitu yang C. Untuk nomor 43, sebuah benda bermasa 2 kilogram bergerak dengan kecepatan 3 meter per second. Sehingga besar momentum benda tersebut adalah, nah, besar momentum tadi dirumuskan sebagai M dikali dengan V, yaitu M adalah massa dan V adalah kecepatan. Nah, sudah diketahui di soal, tinggal kita masukin aja lagi. Masanya adalah 2 dikali dengan kecepatannya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah 6 kilogram meter per second. Jawabannya yang C. Selanjutnya nomor 44, sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahannya sejauh dengan 5 meter. Jadi rumus usaha adalah W sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Nah, gayanya adalah 20, perpindahannya adalah 5. Jadi 20 dikali 5 yaitu 100 Joule. Jawabannya yang C. Nomor 45. Sebuah balok bermasa 4 kilogram berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, percepatan balok. Jadi, yang ditanya adalah percepatan, yaitu A sama dengan F dibagi dengan M. Nah, masanya ini 4 kilogram dan gayanya adalah 12 Newton ya. Jadi tinggal kita masukin aja 12 dibagi dengan 4, yaitu 3 meter per second kuadrat. Yaitu jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 46, sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per second pada lintasan berjari-jari 5 meter. Percepatan sentripetalnya adalah, nah, percepatan sentripetal itu kita bisa tulis A, S kayak gini. Rumusnya adalah V kuadrat per R. Nah, V kuadrat ini adalah kecepatan, yaitu ini V, dan ini adalah R-nya atau jari-jari. Jadi V adalah 10 dikuadratkan dibagi dengan jari-jarinya yaitu 5. 10 kuadrat adalah 100 dibagi dengan 5, yaitu 20 meter per second kuadrat. Jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 47, sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter tegak lurus batang. Besar torsinya adalah, jadi yang ditanya adalah torsi, sehingga rumusnya adalah RF sin theta. Oke? Nah, karena di sini tegak lurus batang, jadi sin tetanya ini, tetanya adalah 90 derajat. Nah, di sini R-nya adalah jarak, maksudnya kan, jadi ini R dan ini adalah F-nya. Kita masukin ke rumusnya, 0,5 dikali F-nya 10 dikali sin dari 90 derajat. Sin dari 90 derajat adalah 1. Makanya 0,5 kali 10 kali 1 yaitu 5 Newton meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 48, sebuah benda bermasa 1 kilogram memiliki energi kinetik 50 Joule. Yang ditanya adalah kecepatannya. Di sini kita udah memiliki energi kinetik. Energi kinetik itu kan memiliki rumus setengah mv kuadrat. Kita udah mempunyai energi kinetik. Kita juga memiliki masanya. Yang ditanya adalah kecepatan. Jadi tinggal kita masukin ke rumus aja biar kita dapat kecepatannya. Yaitu energi kinetiknya 50 sama dengan setengah. Tadi M-nya adalah 1 dikali V kuadrat yang ditanyakan. Jadi 50 sama dengan setengah dikali dengan V kuadrat, yaitu V kuadrat per 2. Nah, ini duanya masuk ke ruas kiri ya. Jadi V kuadrat sama dengan 100. Nah, V sama dengan akar dari 100 yaitu 10. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 49, dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem adalah 10 kilogram meter per second, maka momentum akhirnya adalah, seperti yang kita tahu tadi, momentum awal itu sebenarnya momentum akhir, ya. Nah, ini hanya berlaku pada tumbukan ya.
Jadi pada tumbukan itu momentum total sistem itu akan tetap jika tidak ada gaya dari luar. Makanya didapatkan P awal sama dengan P akhir atau momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, karena di sini kita udah dapat momentum awalnya 10 kilogram meter per second, makanya P akhirnya juga sama, yaitu yang C, 10 kilogram meter per second. Oke, selanjutnya soal yang terakhir yaitu nomor 50. Sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujungnya adalah. Nah, karena kan beban tersebut diletakkan tepat di tengahnya ya. Jadi kedua tumpuan tersebut tuh akan menahan beban secara sama besar gitu. Makanya jumlah gaya ke atas itu harus sama dengan jumlah bebannya. Makanya R1 ditambah dengan R2 harus sama dengan gayanya yaitu 40. Nah, karena dia simetris ditaruh di tengah, berarti kan simetris ya. Berarti R1 ini harus sama dengan R2 gitu kan. Ini harusnya sama dengan. Nah, R2. Kita anggap aja R1 tuh kan sama R2. Jadi R2 kan tadi R1 kan, ditambah R1 sama dengan 40. Berarti kan di sini 2 R1 ya. Makanya sama 40. R1 adalah 40 bagi 2 yaitu 20 gitu. Jadi jawabannya adalah 20 Newton kayak gitu. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Jika kalian ingin eh, memberi masukan atau kritik dan saran, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.